mahasiswa. Mungkin di sini saya mau sedikit memberikan contoh bagaimana awal kita membuat sebuah struktur HTML ya untuk sebuah website. Mungkin teman-teman harusnya sudah install Visual Studio Code karena kan sebelumnya sama Pak Leo di mobile programming kalian sudah mempelajari dan sudah ada exam. Jadi kita untuk kita melakukan pemrograman web kita butuh tadi text editornya adalah Visual Studio Code, lalu ada exam untuk ke web servernya ya. Teman-teman harusnya udah punya ya. Oke, wait, saya running dulu web server saya. Yes ya, teman-teman boleh running juga ya. Sebentar biar nanti sekalian tinggal running. Nah, oke, startnya cukup yang ini aja ya, Apache web server. Jadi kita karena kita belum masuk ke MySQL, jadi karena web satu itu hanya front end, jadi kita hanya untuk menghubungkan webnya aja biar kita running itu di websitenya running juga ya. Ya sudah running. Oke, untuk pertama kali kita membuat yaitu bikin folder. Teman-teman bisa bikin folder di sini ya. Bikin foldernya apa gitu, bebas. Setelah bikin folder, teman-teman bisa diklik di sini. Lalu teman-teman buat file. Contoh misal saya latihan 1 HTML ya, jangan lupa ya HTML-nya ditulis. Oke, nah kita mempelajari HTML-nya itu HTML5 yang lebih terbaru. Teman-teman bisa langsung HTML. Nah, langsung pilih di sini ada HTML biasa dan HTML5. Kita pilih yang 5. Kenapa 5? Karena kalau kita pilih 5 langsung auto akan membuatkan sebuah cangkangnya ya, atau mungkin kayak defaultnya lah. Jadi kita tinggal isi aja apa yang kita butuhin. Dia udah bikin headnya, udah bikin docnya sampai dengan penutup HTML. Jadi kita tinggal otak-atik aja di bodinya kita mau bikin apa. Oke, lalu kita akan membuat pertemuan ini adalah membuat struktur web ya. Mungkin teman-teman tahu ada H1, H2, H3 ya. Di sini kita contohkan struktur web itu atau mungkin elemen-elemennya atau tag-tagnya. Kita klik tanda lebih kecil ya, H6. Kenapa H6? H6 adalah tulisan yang kalau H6 itu paling kecil ya, paling kecil ke paling besar. Berarti kita paling besar dulu ya, paling besar H1, tutup, auto akan jadi penutup. Jadi saat kita tutup buka lalu H1 nanti auto ada penutupnya. Jadi kalau struktur web itu ada pembuka dan ini ada penutup ya. Misal kepindah, ini saya tulis ini contoh judul utama, ini yang paling besar. Oke, lalu tambah H2 nanti kita tahu bedanya. Ini contoh sub judul. Oke, lalu H3 kita buat sampai H6. H3 ini contoh sub judul kecil gitulah. Lalu kita buat H4 ini contoh H4 gini aja ya, saya bingung kata-katanya. H5 ini contoh typo. H5 yang terakhir H6 tutup, ini contoh H6. Oke, kita sudah bikin H1 sampai dengan H6. Oh iya, teman-teman, untuk yang install di sini ada recommended dari saya dulu ya, bagaimana teman-teman buat pengodingannya lebih mudah. Di sini ada auto rename. Why auto rename? Misal saya nge-rename di sini, saya ubah H4, otomatis di sini
penutupnya akan mengubah juga ya. Jadi kayak outer rename adalah saat saya ngubah tag yang di depan, otomatis penutupnya diubah. Jadi kita nggak usah ubah satu persatu ya. Juga sama, PTR juga sama ya, akan nyoba juga. Jadi recommended ini aja ya, ubah auto rename sama VTR. Kalau bisa sama open browser juga. Jadi kita saat ngeran itu di sini nih ada kan ini open default browser, kita pakai Chrome, berarti nanti akan coba di running di Chrome gitu ya. Coba saya save ya. Setelah di save, klik kanan. Kalau di teman-teman langsung open default. Kalau saya ada dua ya, ada lab server sama open default. Biasanya saya pakai lab server. Nah ini nanti dia akan candi ini kan. Kalau wait, saya kecilin dulu. Sorry, ini ada e-learning ya. Saya lagi buka e-learning. Nah, oke. Nah, ini ada contoh judul utama. Jadi H1 adalah tulisannya besar, H2 kecil, H3, H4, H5 dan H6 ya. Jadi H6 adalah yang paling kecil. Ini contoh penulisan untuk judul-judul yang biasanya ya. Oke, lalu kita tambah, misal kita mau bikin sebuah paragraf, itu kita dengan tagnya yaitu P ya, akan auto tutup. Ini adalah paragraf 1 misal ya. Lalu kita pengen ada yang bold, berarti kita B tutup. Ini teks bold gitu ya. Lalu kita contoh lagi di sini, misalnya kita pakai italic, berarti I. Ini teks italic gitu. Terus apa lagi? Habis italic ada underline ya. A lagi. Ini teks underline ya. Oke, jadi tadi ini paragraf, sampai sini adalah paragraf hashtagnya karena semuanya ada paragraf. Tapi di tengah-tengah paragraf itu misal kita pengen bold, pengen italic, atau pengen underline sebuah teks, itu kayak gini contohnya. Saya save ya. Jadi kalau auto live server itu saya save, dia akan langsung running gitu ya. Nah ini ya, ini adalah paragraf ya. Ini adalah bold, ini boldnya, ini italic, dan ini underline. Jadi gitu ya teman-teman, contoh untuk membuat tag-tag lah. Lalu kita bikin P. Biasanya saya kalau PP itu pakai lorem. Mungkin teman-teman ada lorem, tahu ya lorem. Lorem ipsum tuh kayak auto generate kata-kata yang untuk mudah kita kalau lagi nyeting atau mungkin lagi ngoding di awal-awal ya. Jadi kita nggak coba contoh. Lorem itu biasanya saya pakai, jadi belakangnya tuh bisa misalkan 10. Jadi dia akan ada 10 kata. Oke. Misalkan saya lorem 20. Satu enter ada 20 kata. Nah, itu disesuaikan ya. Jadi lorem setelah after lorem itu kita tambah huruf angka kita mau itu berapa teks gitu ya. Nah, itu disesuaikan aja. Saya save. Nah, akan auto masuk gitu ya. Lalu misal kita mau bikin link itu A lalu di sini tulis href ya. Jadi ini ada misalnya linknya apa ya, My Unpam bukan ya. Bentar coba kalau My Unpam ini ya, My Unpam Maca ID. Saya copy deh. Oke, kita hapus saja ininya, jadwalnya enggak. Ini ya. Jadi ini link direct ke My Unpam. Kita tutup. Misalnya ini kita tulis My Unpam gitu ya. Nah, lalu misal tadi di sini ya. Lalu misal saya save. Nah, ini ada
saya klik misalnya, saya klik nih, wah dia akan generate ke MyUnpam gitu ya. Ini untuk link. Oke. Jadi bisa teman-teman sesuaikan tag-tagnya seperti ini. Oke. Berarti sekarang teman-teman sekarang boleh tugasnya membuat ini. Oke, seperti ini ya. Nanti dilampirin di screenshot di e-learningnya. Oke, terima kasih teman-teman.